Orang yang habis belajar itu biasanya awalnya pulang ke mereka. Iya, mereka selalu mereka itu. Mereka selalu koma. Saya mau ke Mekah, keliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumrah, ula wusta aqobah, sa'i dari Sofa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Nah, Mawar, kita sudah masuk di bulan haji, bulan Zulhijjah, bulan di mana orang-orang pergi ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Iya, ini adalah bulan haji. Tapi tahun ini tidak ada pemberangkatan haji karena ada wabah corona. Orang-orang dilarang untuk naik ke tanah suci. Sedih deh. Iya, sedih ya. Nah, kita tetap harus berdoa kepada Allah agar Allah segera mengangkat wabah corona ini, agar keluarga kita nanti bisa kembali lagi naik ke tanah suci, bisa melaksanakan ibadah haji. Amin. Amin. Mawar, tahu tidak, orang-orang yang habis pulang dari tanah suci itu biasanya bawa oleh-oleh nih pulang ke rumah mereka. Iya, mereka suka bawa oleh-oleh yang banyak. Oleh-oleh apa saja itu? Mereka ada yang suka bawa kurma, bawa coklat, bawa apa lagi? Iya, mereka kadang bawa makanan yang banyak. Ada lagi oleh-oleh yang bisa hanya kita dapatkan dari tanah suci. Dia berupa air yang banyak ditemukan di sana. Air Zam-Zam. Iya. Ya, betul. Air Zam-Zam. Nah, siapa yang pernah minum air Zam-Zam? Nah, Ustazah kali ini mau bercerita tentang air Zam-Zam. Oh, ada ceritanya? Iya, ini kisah tentang Ismail kecil. Ngasih cerita tentang Ismail ya? Aku mau dengar. Ya, mari kita dengar ceritanya. Nabi Ibrahim adalah bapak dari para nabi. Ia diutus untuk suatu kaum di negeri Babilonia, sebuah negeri yang raja dan penduduknya senang menyembah berhala. Berhala-berhala itu bukanlah Tuhan kalian. Ia tak dapat menolong kalian. Tuhan itu adalah Allah yang harus kita sembah. Demikian Nabi Ibrahim menyeru umatnya. Namun, sebagian dari mereka tidak mau meninggalkan agama nenek moyang mereka ini. Hingga nanti, suatu hari, Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan berhala-berhala itu. Nabi Ibrahim memiliki seorang istri bernama Siti Sarah. Namun, mereka berdua bersedih karena telah lama menikah, namun belum pula dikaruniai seorang anak. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Ibrahim untuk menikah dengan Siti Hajar. Alhamdulillah, pernikahan dengan Bunda Siti Hajar melahirkan seorang anak bernama Ismail, yang nantinya juga akan menjadi seorang nabi. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Allah memerintahkan Bunda Siti Hajar untuk hijrah bersama anaknya Ismail jauh pergi meninggalkan Palestina. Mereka tiba di sebuah padang pasir yang tandus. Di sekeliling mereka hanya terdapat hamparan pasir dan perbukitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Bunda Siti Hajar dan Nabi Ismail di tempat itu. Bunda Siti Hajar merasa sedih
Ia merasa khawatir berada di tempat itu hanya bersama anaknya Nabi Ismail. "Kepada siapakah engkau menitipkan kami, wahai Nabi Ibrahim?" tanya Bunda Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim. Bunda Siti Hajar mengulang pertanyaannya hingga beberapa kali. Namun Ibrahim tidak menjawab. "Apakah ini perintah Allah?" tanya Bunda Siti Hajar. "Iya, ini perintah darinya, perintah dari Allah," jawab Nabi Ibrahim. "Jika demikian, pergilah wahai Nabi Ibrahim, Allah pasti akan menjaga kami," ujar Bunda Siti Hajar. Ia yakin jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjaga mereka. Nabi Ibrahim sebenarnya juga merasa sedih karena meninggalkan anak istrinya. Namun, ia harus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun berdoa pada Allah. Bunda Siti Hajar hanya membawa perbekalan secukupnya. Ketika air telah habis, Nabi Ismail mulai menangis. Bunda Siti Hajar kebingungan. Sudah tidak ada setetes air pun di kantong airnya. Tangisan Nabi Ismail semakin kencang. Bunda Siti Hajar segera bangkit untuk mencari air. Ia melihat ada genangan air di sebuah bukit, di Bukit Safa. Ia segera berlari ke sana. Tapi ternyata yang ia lihat hanya fata morgana. Tidak ada air di sana. Dari Bukit Safa, Bunda Siti Hajar melihat ada genangan air di bukit yang lain, Bukit Marwah. Ia pun segera berlari ke sana. Tapi lagi-lagi ia tidak menemukan air. Itu hanya fata morgana. Bahkan Bunda Siti Hajar berlari-lari antara Bukit Safa dan Marwah hingga 7 kali. Bunda Siti Hajar kemudian menghampiri Nabi Ismail yang masih menangis. Nabi Ismail masih saja menangis sambil mengentak-entakkan kakinya ke tanah yang berpasir. Tiba-tiba terjadilah mukjizat. Bekas entakan kaki Nabi Ismail memancarkan air. "Zam, zam, zam, berkumpullah," kata Bunda Siti Hajar. Bunda Siti Hajar berusaha mengumpulkan air dengan kedua telapak tangannya, lalu memberi minum kepada Nabi Ismail. Ia juga minum untuk melepaskan hausnya. Alhamdulillah. Mata air Zam-Zam terus memancarkan air. Daerah yang semula tandus mulai subur. Burung-burung mulai berdatangan untuk minum dan tinggal di tempat itu. Kabilah-kabilah dagang juga singgah di tempat itu untuk beristirahat. Beberapa dari mereka menetap di situ sehingga Bunda Siti Hajar tidak lagi sendirian. Setelah beberapa tahun, Nabi Ibrahim kembali melihat Bunda Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail. Alhamdulillah, dia merasa senang melihat anak dan istrinya bisa hidup dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi kisah tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan sumur Zam-Zam. Wah, cerita yang sangat menarik, seru. Minggu depan Ustazah Rida akan bercerita tentang apa lagi ya? Ada deh. Pokoknya anak-anakku sekalian tungguin aja videonya di YouTube ya. Dan jangan lupa kerjakan tugas main sentranya ya. Mawar juga ya. Iya, aku suka main sentra. Oke Mawar, kita pamit dulu. Ayo ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.